Shalom semua. Selamat pagi. Ada sukacita Tuhan hari ini? Amin. Sebelumnya perkenalkan nama saya Andri. Saya datang dengan seorang istri, seorang anak, dengan seorang ibu. Mungkin bisa berdiri? Yeay. Thank you. Kami semua melayani kecuali mama ya, mama dari Sumba, dari Wengapu. Saya besar di Sumba sampai SMA. Sekarang kami bertiga menetap di Los Angeles dan kami melayani GBI Southern California. Jadi begitu aja ya perkenalan. Jadi kita mulai aja sharing hari ini. Baik, saya sangat bersyukur kepada Tuhan ya kalau bisa berdiri di tempat ini. Bersyukur juga untuk kesempatan yang diberikan Pastor Chandra, Pastor Yosua, dan semua leaders di sini, semua jemaat. Sungguh sangat excited bisa berdiri dan share firman Tuhan hari ini. Baik, kita tahu bersama ya bahwa sebagai orang Kristen kita perlu bertumbuh, kita perlu berbuah. Tapi untuk kita bisa bertumbuh dan menghasilkan buah yang baik, kita perlu benih yang baik. Benar ya Bapak Ibu ya? Kita perlu panggilan yang benar. Ini penting sekali, kenapa? Karena kita bisa saja bertumbuh, kita bisa saja menghasilkan buah yang baik. Tapi kalau benih yang kita miliki adalah benih yang jelek, maka buah yang akan kita hasilkan adalah juga buah yang jelek. Benar ya Bapak Ibu ya? Dan bukan hanya itu saja, kita perlu sumber benih yang benar, kita perlu sumber panggilan yang benar. Nah, benih yang baik hanya bisa kita peroleh dari sumber yang baik. Panggilan yang benar begitu juga hanya bisa kita peroleh dari sumber panggilan yang benar. Nah, masalahnya kita adalah kita mungkin sudah punya benih yang baik dari sumber yang baik. Kita mungkin sudah punya panggilan yang benar dari sumber yang benar. Tapi kalau kita tidak meresponinya dengan menabur, menanam, kita tidak meresponi panggilan Tuhan, maka semuanya itu akan sia-sia. Benar ya Bapak Ibu ya? Nah, pagi hari ini kita mau belajar bersama bagaimana kita melawan spirit keraguan. It's really we declaring war against a spirit of hesitation. Nah, sadar atau enggak sadar ya, bahwa kita seringkali menunda bahkan menolak panggilan Tuhan, kerinduan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, sharing saya hari ini saya kasih nama the call atau the calling ya, sama aja ya. Sehingga kita mau memiliki suatu keberanian, boldness for the king. Nah, saya pikir ini hal yang penting yang ingin saya sharingkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena begini Bapak Ibu, kalau kita bilang gak sekarang Tuhan, gak sekarang aku gak mau. Saudara, kita lagi bilang bahwa kita gak sekarang untuk keselamatan orang lain. Karena begini, mungkin itu keselamatan pasangan kita, mungkin itu keselamatan anak-anak kita, mungkin keselamatan teman kita atau orang lain di luar sana. Katakan kepada kanan kirimu bahwa panggilan itu bukan hanya tentang kamu. Katakan, panggilan Tuhan itu bukan hanya sekedar kamu. Mungkin Tuhan pengen pakai kita ya, tapi panggilan itu bukan hanya tentang kita. It's not about you. Nah, ketika kita bilang enggak kepada panggilan Tuhan, sebenarnya kita lagi bilang kita enggak peduli sama keselamatan orang lain. Walaupun taruhannya adalah keselamatan, kita enggak peduli saat kita bilang enggak kepada panggilan Tuhan. Kita enggak peduli walaupun hidup mereka itu terus-terusan enggak jelas, remaining out of purpose saat kita menolak panggilan Tuhan. Nah, pagi siang hari ini kita mau belajar dari cerita Gideon ya, Bapak Ibu Saudara. Baik, langsung saja. Mari kita baca, next slide please. Dalam Hakim-Hakim 6 ayat 11 ya, kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbatin di Ofra kepunyaan Yoas anak Abiezer itu. Sedangkan Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Di sini Bapak Ibu disebutkan bahwa malaikat Tuhan yang datang, tapi sebenarnya Tuhan sendiri yang datang ya. Itu penting sekali. Saya mau kasih tahu bahwa ini sebenarnya Tuhan sendiri yang datang. Next slide. Kalau kita baca di ayat yang 11 ini dengan teliti, maka ada suatu keganjilan yang bisa kita temui yang sedang dilakukan Gideon. Apa itu? Di sini Alkitab bercerita bahwa Gideon waktu itu menggiring gandum di tempat pemerasan anggur.
Kita tahu bersama seharusnya dia menggiring gandum di tempat penggirikan gandum ya. Yang mana tempatnya itu terbuka, luas. Jadi saat kita melempar gandum ke udara, angin akan datang untuk memisahkan gandum daripada yang bukan gandum. Separate the wheat from the chaff ya. Tapi lihat Gideon di sini, dia tidak sedang di tempat penggirikan gandum. Dia melakukannya di tempat pemerasan anggur yang secara historis itu kecil dan tertutup. Nah, kenapa dia melakukan itu? Karena dia sedang diliputi ketakutan. Dia bersembunyi, lari daripada orang Midian. Gideon ternyata sedang melakukan sesuatu yang baik. Dia memakai talentanya di tempat yang sempit. Dengan kata lain, he's doing the right thing in the wrong place. Nah, seringkali kita sama dengan Gideon, Bapak Ibu. Kita salah memanfaatkan talenta kita memilih untuk bersembunyi di tempat yang tertutup dan sepi, yang sunyi. Sehingga panggilan kita menjadi tidak maksimal. Seringkali ketakutan menghambat kita untuk melayani Tuhan atau menjawab panggilan Tuhan. Mungkin kita takut salah, mungkin kita takut keliru ya, mungkin kita takut mengecewakan orang-orang yang di sekitar kita. Tapi ada satu powerful message hari ini yang saya mau bagikan bahwa Alkitab mengatakan dengan jelas sekali hari ini bahwa Tuhan datang dan duduk di mana Gideon berada. Bukankah ini kabar gembira Bapak Ibu? Tuhan tidak terintimidasi oleh keadaan-keadaan kita. Tetapi dia Tuhan yang akan datang, duduk, menemui kita, walaupun kita sedang berada di tempat yang keliru. Bukankah ini kabar baik? Amin. Bahwa Tuhan mencari kita, bahkan di saat kita sedang berlari meninggalkan Tuhan, sama seperti Gideon. Next slide please. Ingat saat Tuhan menemui Yunus, saat Yunus melarikan diri ke Tarsus, dia menemui Musa saat Musa mencoba menghindar dari Tuhan. Dia bilang, who am I Lord? Musa gak percaya bahwa Tuhan memilih dia. Dia meyakinkan Yeremia Bapak Ibu, saat Yeremia bilang, I'm too young. I'm not ready, saya terlalu muda. Tapi Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa dia adalah Allah yang mau datang, duduk, menemui kita, bahkan kita sedang di tempat yang salah. Bahkan mungkin bahkan kita lagi ada di karir yang salah. Mungkin kita ada di pekerjaan yang salah. Mungkin kita berada di dalam hubungan-hubungan yang salah. Maybe kita punya affair yang keliru. Mungkin kita dalam pelayanan-pelayanan yang salah. Wow, ini dahsyat ya bahwa Tuhan kita tidak terpengaruh dengan background kita. Saudara tidak mudah loh Bapak Ibu untuk duduk di tempat yang kita tidak merasa nyaman. Mungkin sekitar 2 tahun yang lalu istri saya harus dilarikan ke urgent care ya di LA. Dan saya harus mengantar dia. Dan saya terus terang tidak merasa comfortable kalau duduk di tempat ruang tunggu ya dengan sesama pasien ya. Jadi seharusnya itu yang dirasakan Tuhan. Dia duduk dengan seorang yang sembunyi, ketakutan. Tapi Tuhan sama sekali tidak peduli dengan itu. Dia bisa menemukan kenyamanan di tempat yang salah. Hanya karena dia sungguh mengasihi kita. Luar biasa Allah kita yang kita sembah. Dia sama sekali tidak terpengaruh. Ingat waktu Tuhan Yesus bertemu dengan wanita Samaria di sumur Daud itu? Dia duduk dan berbicara kepadanya. Wanita itu awalnya menolak dia. Dia bilang, Tuhan, engkau nggak tahu ya siapa saya. Saya ini orang Samaria loh Tuhan. Ingat kita tahu bersama ya bahwa orang Samaria itu dipandang rendah loh sama orang Yahudi. Mereka nggak mau bergaul dengan orang Samaria. Mereka pikir itu mereka nggak layak untuk Tuhan ya. Tapi Tuhan tetap duduk berbicara dengan wanita itu. Tuhan, tahukah kamu bahwa aku ini sudah menikah 4, 5, 6 kali, bahkan yang terakhir ini bukan suami saya. Rapot saya jelek Tuhan, resume saya jelek. Gak salah nih Tuhan kau duduk bersama saya. Tapi Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang mau duduk, berbicara, bahkan Tuhan reveal His true identity. Bukan kayak gitu? Dia mengungkapkan identitas yang sebenarnya dari wanita ini. Tuhan Yesus bilang, aku tahu semua latar belakanganmu. Aku tahu bahwa engkau sedang mencari air di sini. Tapi tahukah engkau
Kau sedang berbicara dengan Tuhan yang mau duduk dan berbicara, memberikan engkau air hidup itu sehingga engkau tidak akan haus lagi. Wow, dahsyat sekali Tuhan kita ini. Nah, akhirnya kita tahu bersama bahwa banyak orang di Samaria, di kota Samaria akan percaya kepada Tuhan hanya karena melalui kesaksian wanita ini. Luar biasa Bapak Ibu. Dia adalah Allah yang mau duduk bersama kita, bahkan di saat kita masih terlibat dalam pornografi. Dia adalah Allah yang mau duduk bersama kita, memanggil kita, mungkin di saat kita masih dalam pergaulan bebas, lari menjauh dari Tuhan, bersembunyi dari balik pelayanan-pelayanan kita. Tapi dia tetap Allah yang setia dan sabar memanggil kita kembali, seolah-olah Tuhan tidak peduli dengan apa latar belakangan kita. Allah terus memanggil kita di saat kita menolak Dia. God keeps calling us even when we rejecting Him. Bahkan di saat kita pikir kita ini sudah nggak ada nilai lagi. Wanita Samaria tadi, dia pikir dia nggak ada nilai lagi. Tapi Tuhan bisa pakai dia untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Pelajaran pertama yang kita dapat dari cerita Gideon ini adalah bahwa Tuhan yang setia. Kita punya Tuhan yang setia pada panggilannya. Bahkan di saat kita berada di tempat yang salah, Bapak Ibu. God is faithful. He's calling us even when we are in the wrong place. Nah sekarang mari kita lanjut di ayat yang ke-12 ya. Saya bacakan saja. Tuhan menyertai engkau. Ya pahlawan yang gagah berani. The Lord is with you. Mighty warrior. Ada yang aneh lagi-lagi. Kita tahu bersama bahwa Tuhan itu penuh kuasa, wise. Itu kita setuju semua. Tapi saat Tuhan bilang pahlawan yang gagah berani, kayaknya ada yang salah, benar ya Bapak Ibu ya? Kita tahu bersama bahwa sebelumnya Gideon lagi bersembunyi, dia lagi ketakutan. Lari dari orang-orang Midian, bagaimana mungkin Tuhan bilang dia adalah seorang yang gagah perkasa, yang gagah berani. Itu kalau kita pakai perspektif kita, cara pikir kita. Tapi Tuhan yang kita sembah menolak mendasari identitas Gideon berdasarkan pada keadaannya atau masalah yang dihadapi Gideon. God refused him by his action or his issues. Demikian juga dengan kita Bapak Ibu. Tuhan tidak memanggil kita berdasarkan pada our background, latar belakang kita. Dia tidak memanggil kita berdasarkan berapa banyak uang kita, berapa banyak kalau di Amerika credit score ya. Kalau mungkin orang lain akan menilai kita dengan berapa banyak uang kita, apa yang kita pakai, apa yang kita punya, apa yang kita bawa nyetir ya. Teman-teman kita mungkin akan menilai kita berdasarkan berapa banyak teman kita di social media, berapa banyak follower kita. Tapi Tuhan tidak tertarik dengan hal-hal seperti itu. Tuhan memanggil kita berdasarkan apa yang Dia katakan, lihat dan pikir tentang kita. Bukan berdasarkan apa yang orang lihat, pikir, katakan tentang kita. Amin. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat pilihan Tuhan. Itu yang Tuhan pegang. Haleluya. Tuhan tidak memanggil kita berdasarkan apa yang dilihat orang. Berdasarkan apa yang kelihatan. Tapi Tuhan memanggil kita berdasarkan apa yang ada di dalam kita. Nah, ada yang menarik dan luar biasa menurut saya di sini. Kalau kita selidiki lagi ya, lebih dalam lagi, lebih jauh lagi dalam bahasa Hebrew, tahukah kita bahwa kata Gideon itu berarti apa? Pahlawan yang gagah perkasa. Dahsyat Tuhan kita. Tuhan memanggil Gideon dengan panggilan yang sangat spesifik. Dia tahu persis siapa Gideon. Bahkan di saat Gideon tidak tahu atau lupa siapa dirinya sebenarnya. Dia adalah pahlawan yang gagah perkasa. Tuhan tidak pernah menebak-nebak saat Dia memanggil kita. Dia tahu persis siapa kita, latar belakang kita. Dia memanggil kita dengan nama asli kita. Our true identity, our true calling. Ketika kita lupa siapa nama kita sendiri, Tuhan gak pernah lupa dengan siapa kita. Ini dahsyat luar biasa Bapak Ibu. Kita sungguh melayani Tuhan yang tahu lebih banyak siapa kita daripada kita tahu siapa kita sendiri. Dia tahu semuanya.
Dia panggil Gideon pahlawan yang gagah perkasa. Mana ada pahlawan gagah perkasa bersembunyi? Pahlawan gagah perkasa itu kalau dia udah menang perang, maju berperang. Benar ya Bapak Ibu ya? Tapi Tuhan dahsyat. Dia bilang, Gideon, engkau adalah pahlawan yang gagah perkasa. Bahkan sebelum Gideon ngelakuin apa-apa Bapak Ibu, dia belum lakuin apa-apa. Panggilannya juga itu belum dilakuin, belum diterima. Udah dibilang pahlawan yang gagah berani. Itulah Tuhan kita. Dahsyat. Di masa pandemik ini ya, di mana-mana kita pasti wajib pakai masker ya, terutama di tempat-tempat umum, ada banyak sign yang bilang face mask required, harus pakai masker. Nah, seminggu yang lalu, beberapa hari yang lalu, saat kita sekeluarga datang dari LA, pada waktu itu kita melewati imigrasi ya, dan petugas imigrasi waktu itu meminta kita untuk unmask ya, buka mask kita supaya cocokkan dengan ID kita. Di saat cocok maka kita dapat we get the access ya. Nah sama dengan saya mau katakan bahwa Tuhan kita itu tidak perlu kita harus unmask. Bahkan saat kita unmask pasang masker dia masih mengenal siapa kita. Dahsyat ya Tuhan kita ya. Dia nggak perlu minta kita untuk buka masker kita. Kalau petugas imigrasi dia minta supaya dia bisa mencocokkan dengan ID kita. Tapi Tuhan kita tidak perlu. Dia tahu benar siapa kita. Bahkan di saat kita bersembunyi di balik masker kita. Sadar atau tidak sadar seringkali kita bersembunyi dari Tuhan. Ingat Adam dan Hawa? Mereka bersembunyi dari Tuhan saat mereka jatuh dalam dosa. Tuhan bilang, Adam, Hawa engkau di mana? Mereka bersembunyi di balik daun ara itu ya. Tuhan seringkali memanggil kita, tapi apa respon kita? Kita bersembunyi di belakang kenyamanan kita mungkin, kita bersembunyi di belakang interpretasi kita, kita bersembunyi di belakang masker kita. Tetapi dahsyatnya Tuhan kita, dia tidak seperti petugas imigrasi, dia tidak butuh kita untuk buka masker, untuk mengenal siapa kita. Mungkin banyak di antara kita sedang bersembunyi saat-saat ini. Saya mau katakan, Tuhan melihatmu dan dia masih memanggilmu. Walaupun kita masih berada di tempat yang tersembunyi. Apapun panggilan itu, mungkin panggilan pelayanan di gereja, mungkin melayani keluarga kita, mungkin memaafkan pasangan kita, mungkin untuk memulai suatu usaha yang baru, mungkin untuk berubah dari kebiasaan-kebiasaan lama kita. Kita mungkin seperti Gideon, meskipun dia berbakat untuk mengirik gandum, tapi itu bukan panggilan dia yang sebenarnya. Tuhan mau dia menjadi lebih maksimal. Gideon bersembunyi di balik talentanya, bahkan di balik ketakutannya Bapak Ibu. Kita mungkin bersembunyi di balik kompromi-kompromi kita kepada dosa. Di balik postingan-postingan kita mungkin di sosial media, biar orang lihat kita, keluarga kita baik apa adanya. Nggak apa-apa di wine press. Yang penting kan kita masih bisa ngirik gandum walaupun di pemerasan anggur. Nggak apa-apa nggak melayani di gereja. Yang penting kita setiap minggu datang ke gereja. Nggak apa-apa nggak usah terlibat dalam komsel. Yang penting saya nggak buat dosa. Saudara, Tuhan di sini memiliki panggilan yang lebih besar untuk Gideon. Tuhan juga memiliki panggilan yang besar dalam hidup kita masing-masing. Ingat Musa? Dia juga bilang kepada Tuhan, Tuhan saya ini gak pandai bicara, berat lidah, berat mulut, saya gak bisa Tuhan. Tapi Tuhan bilang apa? You are deliverer. Ingat Yosua juga bilang ya, Tuhan saya gak bisa, saya gak pernah berperang, Tuhan jangan saya. Tapi apa Tuhan bilang? You are a conqueror. Engkau adalah umat pemenang. Pelajaran kedua yang bisa kita ambil dari cerita Gideon hari ini, Tuhan memanggil kita sesuai dengan identitas dan panggilan kita yang sebenarnya. God call us based on our true identity. Amin. Kita lanjut ya, masih dalam ayat yang sama, bahkan yang lebih dahsyatnya lagi ya. Kalau kita perhatikan ayat ini, di situ dikatakan bahwa Tuhan, sebelum Tuhan memanggil Gideon sebagai pahlawan yang gagah berani, terlebih dulu Tuhan bilang begini, ini dahsyat Bapak Ibu. Aku menyertai engkau.
Gideon, pahlawan yang gagah berani. The Lord is with you, mighty warrior. Wow, ini dahsyat loh Bapak Ibu. Kalau kita cuma baca mungkin kita terlewat ya. Kenapa saya bilang dahsyat? Karena dalam satu kalimat, bahkan Tuhan belum memanggil Gideon, Tuhan sudah bilang gini, aku menyertai engkau. Saudara, Tuhan kita terlebih dulu sudah memberi janji, memberi jawaban, memberi kepastian sebelum dia memberi panggilan kepada kita. Dahsyat Tuhan kita. Tuhan, saya ulangi, Tuhan sudah memberi kita jaminan, jawaban atas panggilan kita. Bahkan sebelum dia memanggil kita. Ini luar biasa Bapak Ibu. Dia beri jaminan bahwa I will be with you. Ya, tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manase, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Gideon lagi coba bilang begini, ini Gideon jujur banget ya, dia bilang, gak salah nih Tuhan. Engkau panggil saya pahlawan yang gagah berani. Jangan-jangan Tuhan, engkau lagi salah orang nih. Mungkin GPS-mu lagi error Tuhan. Mungkin ini bukan wine press yang benar. Engkau keliru Tuhan, saya gak punya apa-apa. Suku saya itu Tuhan, itu yang paling kecil di antara suku-suku Israel. Bahkan keluarga saya ini yang paling lemah di antara suku saya. Saya bahkan lagi yang paling mudah dan paling lemah di antara keluarga saya. Bagaimana mungkin engkau panggil saya sebagai pahlawan yang gagah berani? Bukankah ini jawaban yang sama yang sering kita pakai saat Tuhan datang memanggil kita? Are you serious, God? You can't be serious. You make mistake. Saya nggak bisa Tuhan, saya nggak pantas, saya nggak punya ini, saya nggak punya bakat itu, saya nggak bisa nyanyi, saya nggak bisa ngajar. Saya kurang ini, saya kurang itu. Kita selalu mengukur kemampuan kita. We keep sizing up our ability. Kita terus menghitung-hitung berapa banyak modal kita, berapa banyak pengalaman kita, berapa tinggi pendidikan kita. Kita terus memandang pada pengalaman-pengalaman kita. Saya nggak punya gelar sarjana Tuhan. Saya mau tanya di sini. Apakah kita pikir Tuhan yang tidak terbatas itu nggak tahu kekurangan kita, kelemahan kita, saat Dia panggil kita? Saya ulangi. Do you think that God, your unlimited God, doesn't know your limitation when He called you? Apakah kamu pikir bahwa panggilanku berdasarkan kepada kemampuanmu? Paulus, apakah kamu pikir aku tidak tahu siapa dirimu saat aku memanggil engkau? Daud, apakah kamu pikir saya nggak tahu kalau kamu akan berzina dengan Batseba saat aku memanggilmu? Musa, kamu pikir aku nggak tahu bahwa engkau nggak akan masuk tanah perjanjian saat aku memanggil engkau? Tuhan tidak memanggil kita berdasarkan pada kemampuan kita, Bapak Ibu. Bukan juga pada masa lalu kita, masa depan kita. Tapi Dia memanggil kita berdasarkan kepada kemampuan Dia. Dia berjanji akan menyertai kita. You never leave us nor forsake us. Amin. Bukankah ini cukup untuk kita? Bukankah ini kabar baik? Nah, sadar atau tidak sadar, kita seringkali membatasi Tuhan saat kita menolak panggilan Tuhan. Tanpa sadar, kita sedang buat Tuhan yang tidak terbatas itu menjadi terbatas, Bapak Ibu. Ketika kita menerima panggilan Tuhan, panggilan itu datang dan kita menolaknya, sebenarnya kita sedang menolak Tuhan. Sebenarnya kita nggak percaya, Tuhan kamu nggak mampu. Kamu nggak bisa Tuhan. Kau nggak cukup Tuhan. Tapi lihat bagaimana respon Tuhan dalam pasal yang ke-12. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang berani.
Saudara, kita jadi pahlawan yang berani bukan karena kita bisa berdiri di sini nyanyi. Kita menjadi pahlawan yang gagah perkasa bukan karena kita bisa berkhotbah di sini. Kita menjadi pahlawan yang gagah perkasa bukan karena kita punya rumah banyak mewah. Kita menjadi gagah perkasa bukan karena kita punya istri yang cantik, suami yang ganteng, anak-anak yang baik. Bukan. Kita menjadi pahlawan yang gagah perkasa karena kita punya Dia yang perkasa di dalam kita. Amin. You are mighty warrior because you have the one who mighty in you. Amin. Kita adalah pahlawan yang gagah berani karena kita punya Dia yang perkasa. Dia di dalammu bekerja melalui engkau dan bersama engkau. Amin. Tuhan, bagaimana mungkin saya bisa sembuh dari sakit COVID yang gak ada obatnya ini. Tapi Tuhan bilang, kamu pasti sembuh. Because you have me, the healer, the one who conquer the grave. Amin. Tuhan, bagaimana mungkin kita bisa melewati semua ini, bisnis lagi sepi, bagaimana mungkin usaha kita bisa bertahan di masa seperti ini. Tapi Tuhan bilang, I will be with you. Kita menjadi siapa saat ini? Bukan karena siapa kita Bapak Ibu, tapi karena siapa Dia yang beserta dengan kita. Amin. I am who I am today because who He is. Haleluya. We are who we are because who He is. Karena panggilannya itu bukan berdasarkan pada siapa kita. Panggilannya itu berdasarkan pada siapa Dia. Dengan kata lain Bapak Ibu, Tuhan sangat percaya diri dengan dirinya sendiri dan kemampuannya. Di saat kita nggak percaya diri, bahkan kita seringkali nggak percaya Tuhan. Tuhan percaya benar kemampuan Dia. Mungkin kita bilang, Tuhan ini semua udah melebihi batas kemampuan saya Tuhan. Tapi Tuhan bilang, memang benar mungkin sudah melebihi batas kemampuanmu. Tapi itu belum melebihi batas kemampuanku. Dahsyat Tuhan kita. Tuhan, saya nggak suka anak-anak, bagaimana mungkin saya melayani di Rocky atau di Rocket? Saya nggak bisa Tuhan, saya nggak pantas. Tuhan, saya nggak tahu cara menjalankan PowerPoint. Bagaimana mungkin saya bekerja di multimedia? Tuhan, saya nggak tahu ngomong, saya malu, saya nggak bisa apa-apa. Bagaimana mungkin saya terlibat dalam komsel? Saudara, saya mau katakan yang Tuhan butuhkan adalah kesediaan kita. Kesetiaan kita. God doesn't need our ability, but instead He needs our availability. Kesediaan kita, kesetiaan kita. Apa sih sebenarnya yang membuat Tuhan tertarik untuk datang, duduk, menemui Gideon waktu itu? Ada yang tahu? Salah satunya adalah kesetiaan Gideon. Kesetiaan menarik perkenanan Tuhan. Faithfulness attracts God's favor. Tuhan tidak tertarik dengan besar kecilnya pelayanan saudara. Tuhan gak tertarik berapa seringnya saudara ikut kegiatan-kegiatan gereja. Dia gak tertarik saudara. Tapi satu hal yang Tuhan mau, kita menjadi orang yang taat, setia, dan mau bayar harga menjawab panggilan Tuhan dalam hidup kita. Itu yang Tuhan mau. Pelajaran ketiga yang bisa kita ambil dari cerita Gideon adalah Tuhan memanggil kita. Maka saat Dia memanggil kita, maka Dia akan menyertai kita sampai kita menyelesaikan panggilan kita. When God calls us, He will be with us until we finish, complete our call, our mission. Kita lanjut ya, mundur sedikit lagi di ayat yang ke-14. Nah, ayat ini sangat berbeda dan menarik bagi saya. Aku menyertai engkau. Terus Tuhan bilang gini, pergilah dengan kekuatanmu dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Saya suka dengan respon Gideon di ayat yang 15 ini. Dia jujur banget loh Bapak Ibu. Kira-kira Gideon bilang begini, kekuatan, strength. Apa aku nggak salah dengar di Tuhan? Strength. Which strength? Kekuatan yang mana Tuhan? Yang Tuhan lagi ngomong. Kekuatan. Saya nggak punya kekuatan Tuhan. Ayat yang ke-16 ya.
adalah jawaban tegas Tuhan. Dia bilang gini, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kepala orang Midian sampai habis. Tuhan seolah-olah menegaskan sekali lagi kepada Gideon. Ini udah yang ketiga kali loh Bapak Ibu. I will be with you. Aku menyertai engkau. Saudara, kalau kita temukan Tuhan ngomong 3 kali yang sama dalam Alkitab, ini gak main-main Bapak Ibu. Serius. I will be with you. Tuhan, bagaimana mungkin kita bisa menjangkau jiwa-jiwa di Bali sini? Sedangkan mayoritasnya berbeda dengan kita. Tapi Tuhan bilang, bukankah aku yang mengutus engkau? Tuhan, bagaimana mungkin gereja kami bisa bertahan selama masa pandemik ini? Banyak orang yang lari, cuma beribadah online. Bagaimana mungkin kita bisa survive? Bukankah aku menyertai dan mengutus engkau? Dengar baik, watch this is deep. Kekuatan kita bukan didasarkan pada diri kita sendiri. Tapi kekuatan kita didasarkan pada siapa yang mengutus kita. I repeat, our strength is not based on you alone. Our strength is based on He who sent us. Pertanyaannya di sini, siapa yang mengutus engkau? Tanya kanan kiri kanan, engkau datang di sini siapa yang mengutus? Who sent you? Next slide. Ingat cerita 7 anak Skewa? Waktu mereka melihat Paulus tumpang tangan, terus mengusir setan, mereka bilang, gue juga bisa, mau coba-coba. Akhirnya apa? Mereka dipukul habis-habisan, benar ya? Terus ditelanjangin. Karena kenapa? Mereka coba datang dengan otoritas mereka sendiri, bukan dengan otoritas Tuhan. Jadi kesimpulan di sini, saat Tuhan memanggil kita, itu untuk suatu penunjukan yang menuju pada pengutusan. Kalau Tuhan mengutus kita, maka taruhannya gak main-main Bapak Ibu. Taruhannya adalah reputasi Tuhan sendiri loh Bapak Ibu. Bahkan Tuhan Yesus sendiri, dia gak bisa membatalkan panggilannya. Ingat, Tuhan Yesus tanya kalau bisa cawan ini lalu daripadaku, tapi dia gak bisa. Yesus setia. Bahkan sampai mati. Saudara, kalau pemerintah, saya udah US citizen ya. Kalau pemerintah Amerika Serikat mengutus seorang diplomat ke luar negeri misalnya, mereka, US government akan membackup secara penuh diplomat ini. Apapun harganya, pasti akan dibayar untuk diselamatkan. Jadi hati-hati ya saudara, kalau Bapak Ibu mau sandera saya hari ini, nanti hati-hati akan diserang sama US government. Karena taruhannya adalah nama dan reputasi US government. Begitu juga dengan Tuhan kita. Saat Tuhan kita mengutus kita, taruhannya adalah reputasi Tuhan, namanya Tuhan. Jadi gak main-main. Nah, the question is, who sent you? Siapa yang mengirim kita? Ini penting sekali. Siapa yang mengutus kita? Karena kenapa? Kalau kita bukan Tuhan yang mengutus kita, maka kita tidak punya otoritas. Kita nggak punya power, sama seperti 7 anak Skewa itu. Pelajaran keempat yang bisa kita ambil. Kekuatan panggilan kita bukanlah didasarkan pada siapa kita, melainkan pada siapa yang mengutus kita. Nah terus Alkitab bilang gini, Tuhan memberi perintah kepada Gideon. Ini perintah yang berikutnya. Dia bilang gini, Gideon, pergilah ke rumah bapakmu. Hancurkan semua berhala-berhala yang ada di sana. Ini dahsyat Bapak Ibu. Destroy what's been keeping your family limited. Ini luar biasa. Hai Gideon, alasan kenapa keluargamu itu menjadi keluarga yang paling lemah di antara sukumu karena engkau sedang menyembah berhala. Saudara, saya mau katakan, hari ini kalau mungkin pelayanan kita sedang bermasalah, jangan-jangan kita masih ada berhala-berhala yang menghambat panggilan kita menjadi maksimal.
Mungkin berhala kita itu adalah kesuksesan. Mungkin berhala itu mungkin uang atau bisnis kita. Mungkin kedudukan, kehormatan, pride, seks. Adalah berhala-berhala kita saat ini. Mungkin keluarga kita. Anak saya masih kecil, saya nggak bisa pelayanan. Saya nggak mau panggilan ini. Tunggu sampai anakku besar. Tunggu nanti saya punya bisnis miliaran, saya baru melayani. Mau beri persembahan. Saudara, saya melewati semua itu. Ada 1001 alasan untuk kita. Untuk menolak panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan itu berbicara sekarang, now. Saat kita menunda panggilan Tuhan, itu adalah disobedience. Kita belajar bersama tentang ketaatan ya. Beberapa bulan yang lalu. Saudara, apa sih hubungannya berhala dengan menyelamatkan bangsa Israel bagi Gideon? Saudara, apa gunanya kita melayani orang di luar sana? Kalau keluarga kita nggak pernah kita layani. Apa gunanya kita menyelamatkan orang banyak di luar sana? Kalau anak istri kita, orang tua kita nggak selamat. Mulailah dari keluarga kita sendiri. Tujuan dari sharing pagi hari ini agar kita tahu bahwa kita semua diurapi untuk menjadi pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa Bapak Ibu. Mighty men and women of God. Dia mengurapi kita, tiap-tiap kita menjadi penakluk raksasa. Apa raksasa yang kita alami saat ini? Ketakutankah sama seperti Gideon? Keuangankah? Kesehatankah? Kebiasaan burukkah? Dia mengurapi engkau untuk menjadi penghancur berhala di keluargamu. Siapa berhala kita saat ini? Pornografi kah? Uangkah? Sekskah? Kehormatan? Penampilan? Seringkali gaya hidup kita itu yang menjadi penghambat kita untuk menjadi maksimal dalam panggilan Tuhan. Nah, pagi siang hari ini mungkin banyak di antara kita yang sedang bersembunyi di balik ketakutan kita. Mungkin kita bersembunyi di balik talenta-talenta kita. Mungkin kita sedang tidak maksimal, kita bersembunyi di balik masker kita. Kita bersembunyi di balik barang-barang branded, LV, Chanel, apapun itu. Kita bersembunyi di dalam sosial media kita, biar orang lihat kita, wow, keluarga yang rukun. Saudara, Tuhan melihat kita, bahkan di saat kita sedang pakai masker, bersembunyi, lari di tempat yang sempit. Dia juga Tuhan yang tahu persis siapa kita. Dia panggil kita sesuai dengan our true identity. Amin. Dia Tuhan yang memberi kepastian saat dia memanggil kita. Bahwa dia tidak akan meninggalkan kita. Petrus bisa berjalan di atas air. Bukan karena dia pesulap loh Bapak Ibu. Berjalan di atas air. Walaupun pesulap itu cuma bohong-bohongan. Tapi karena tangan Tuhan yang kuat. Memegang tangan Petrus. Haleluya, amin. Joshua bisa merubuhkan tembok Jericho. Bukan karena dia kuat. Tapi karena dia tidak sendirian. Musa bisa berjalan melalui laut itu. Terbelah. Bukan karena dia hebat. Tapi karena dia punya yang hebat bersama dia. Amin. Daniel bisa duduk bersama dengan singa. Bukan karena singa mungkin sakit gigi. Enggak. Atau lagi kenyang. Enggak. Atau singa takut sama Daniel. Enggak. Karena apa? Karena singa takut pada siapa yang bersama dengan Daniel. Amin. If God is with us, who can be against us? Alasan Tuhan yakin dengan panggilannya dalam hidup kita. Karena dia tahu bahwa dia akan menyertai kita sampai kita menyelesaikan panggilan kita. I will be with you in the fire. I will be with you in the storm. Aku akan menyertai engkau di dalam badai hidupmu. I will be with you in the mountain. I will be with you in the valley. I will be with you when you are alone. Aku akan menyertai engkau saat engkau lagi struggle, lagi bermasalah, lagi berjuang, lagi hancur.
I will be with you no matter what. Ini jaminan dari Tuhan kita saat Dia memanggil kita. Bukankah ini harusnya menjadi kekuatan bagi kita? Bukankah ini sesuatu yang cukup buat kita? Amin. Last slide. Tidak lama lagi aku selesai. Tuhan gak pernah salah atau menebak-nebak saat Dia manggil kita. Kita mungkin buat banyak kesalahan. We may have made a lot of mistake, but we are not mistake. Saya ulangi, kita mungkin buat banyak kesalahan, tapi kita bukan suatu kesalahan untuk Tuhan. Tuhan menjadikan kita sempurna, baik adanya. Ingat Tuhan Yesus bilang, Tuhan Allah bilang waktu Dia menjadikan kita. Ini artinya apa? Panggilan itu bukan hanya tentang kita, seperti saya bilang tadi ya. Tetapi panggilan ini tentang kita menjadikan Tuhan jadi siapa Tuhan yang sebenarnya. Kita membiarkan Tuhan menjadi Tuhan yang sebenarnya. Kurios dalam kehidupan kita. Tahu arti kata kurios? Seseorang yang memiliki, mengontrol penuh hidup kita. April 2005 saya memutuskan untuk menjadikan Feby sebagai istri saya. Berlebihankah kalau mulai saat itu Feby menuntut saya untuk menjadikan dia sebagai istrinya, memperlakukan dia sebagai istrinya? Berlebihankah? Kapan terakhir saudara memutuskan untuk menjadikan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat engkau? Mulai saat itulah Dia menuntut saudara untuk memperlakukan dia sebagai Tuhan. Berlebihankah? Saya pikir tidak. Dia yang memiliki hidup kita. Harusnya ketaatan, kesetiaan, keberanian bukan lagi menjadi pilihan dalam hidup kita. Semuanya itu harusnya menjadi suatu keharusan. Kebebasan kita sudah ditebus, sudah ditukar dengan keselamatan kita. Amin. Berhenti bilang tidak kepada panggilan Tuhan. Karena gak percaya kepada panggilannya, sama saja kita gak percaya kepada kemampuan Dia.